Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kocaniti semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kita akan mewawancarai Korea yang menjuarai di MTQ Nasional 2020. Kali ini alhamdulillah kita sudah bersama Kak Zulaiha. Assalamualaikum, apa kabar Kak Zulaiha? Waalaikumsalam, alhamdulillah khair. Baik. Alhamdulillah. Selamat Kak Zulaiha kami ucapkan kepada Kak Zulaiha. Kemarin sudah berhasil ya di MTQ Sumbar, itu menjadi juara 2 di remaja putri. Kami ucapkan terima kasih Kak Zulaiha dan selamat atas alhamdulillah juara. Terima kasih. Kebetulan Kak Zulaiha waktu itu kalau boleh tahu mewakili dari Kepulauan Riau ya Kak Zulaiha? Iya benar, dari Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Kalau boleh tahu Kak, jadi kan banyak dari Coach Aniti, teman-teman semua yang ingin tahu gitu. Sebenarnya kalau boleh tahu apa yang memotivasi Kak Zulaiha sehingga sampai detik ini, sampai kemarin juga jadi juara 1, itu semangat mempelajari tilawah. Apa sih Kak? Ya baik, alhamdulillah Allah mengamanahkan kepada saya kemarin juara remaja, juara 1 alhamdulillah remaja di Sumbar. Nah, yang motivasi saya adalah tentu kedua orang tua saya. Nah, memang dari kecil saya sudah dididik untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi dari kecil memang sudah digembleng gitu untuk bisa baca Quran. Jadi saya sudah bisa baca Quran itu memang dari TK. Nah dari TK tuh sudah bisa baca Quran. Nah dari situ ya mungkin karena sudah kelihatan bakat saya, jadi orang tua saya kan mengeleskan saya dalam bidang ini, dalam bidang tartil ataupun tilawah. Nah, jadi ya mungkin berkat doa orang tua juga, doa dari guru-guru juga, doa dari teman-teman, dari keluarga, dari semuanya gitu. Jadi karena dari itu mungkin itulah yang mengetuk pintu langit, boleh dibilangnya seperti itu ya. Jadi dan alhamdulillahnya bisa meraih prestasi sampai sekarang ini gitu. Motivasi saya adalah kedua orang tua saya karena ingin melihat mereka tuh seneng gitu, ingin melihat mereka tuh bangga. Walaupun saya merasa masih belum cukup untuk memberikan itu untuk memberikan semuanya gitu. Saya rasa ini masih kurang gitu, belum sepadan dengan apa yang mereka berikan kepada saya. Oke. Jadi kalau boleh cerita sejak kapan? Sejak kecil belajar tilawah? Belajar tilawah itu kelas 4 SD, tapi sebelum tilawah itu saya ada ikut tartil. Nah, murotal gitu. Iya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 saya ikutnya murotal, tapi belum rezeki, cuma sampai tingkat kota aja. Terus pindah cabang ke tilawah. Alhamdulillah kelas 5 SD itu sudah bisa ke provinsi. Nah, lalu pindah ke Quran Center karena dulu SD saya kan SD negeri ya. Jadi pas SMP itu guru tilawah saya rekomendasikan untuk masuk ke Quran Center karena Quran Center ini memang tempatnya untuk tilawah dan tahfiz gitu. Jadi kalau di Batam ini memang tempat untuk tilawah dan tahfiz di situ. Dan itu pun gratis. Jadi cara masuknya itu memang dites dulu kan dengan guru-gurunya. Nah, setelah masuk situ alhamdulillah di tahun pertama saya masuk, tahun pertama juga saya ikut MTQ nasional gitu. Itu kayak gak nyangka gitu ya. Baru kayak anak baru gitu ya. Tiba-tiba masuk MTQ langsung ke nasional. Dan bertepatan tahun itu MTQ-nya di Batam. Yang 2014 itu di Kepulauan Riau. Nah, jadi dari situlah lomba MTQ nasional saya pertama kali. Dan alhamdulillahnya juga dapat juara 1 di situ.
MTQ tingkat anak-anak. Nah dari situlah berlanjut. Jadi tahun 2014 ikut anak-anak, 2016 ikut 1 juz, 2018 ikut 5 juz, dan baru ini 2020 ikut remaja. Jadi memang sudah dari awal kayaknya sering banyak sekali ngikuti ya. Iya, kan karena juga lingkungan. Kalau misalnya kita hanya di rumah, kemungkinan saya juga nggak bisa seperti ini karena lingkungan di rumah tuh kan nggak ada semangat gitu. Mungkin harus kita nyemangatin diri sendiri. Tapi kalau di pondok itu tiap hari tuh ada aja yang ngaji. Jadi seakan-akan kita tuh juga ikut ngaji. Jadi kalau ada yang ngaji di kamar ini, nanti nyambung tuh kamar ini gitu loh. Jadi kayak memang tiap hari gitu loh. Iya. Jadi memang nyambung terus tiap hari gitu. Karena teman-teman juga gitu kan. Ya. Oke, memang karena lingkungan yang mendukung ya. Iya, benar sekali. Kalau lingkungan. Memang pernah ada cita-cita yang kepikiran nggak dari kecil gitu jadi Korea gitu? Nggak ada cita-cita, nggak ada ya Allah. Iya, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin karena terus belajar aja gitu. Memang dari kecil nggak ada cita-cita untuk jadi Korea nasional. Soalnya orang tua saya juga bisa, cuman saya belajar bukan dari orang tua, dari guru. Nah itu pun cuman belajar aja gitu, seiring dengan perkembangan waktu. Tapi nggak ada cita-cita gitu. Jadi memang karena mungkin sering berlatih ya. Iya. Emang sampai sekarang masih tetap berlatih ya? Iya, alhamdulillah. Tapi karena sekarang sudah sampai di titik ini, baru muncul tuh cita-citanya. Ingin kayak iya gitu. Jadi dari pertama kali belajar nggak ada cita-cita karena kita memang belum kenal gitu sama Korea nasional dulu waktu masih baru belajar. Kayak ngaji biasa aja dengan guru gitu loh. Iya, jadi pas sekarang baru tuh kan banyak tuh kenalan kayak Mas Tia, kayak Syamsuri, kayak banyak banget ya di Indonesia nih yang sudah sampai internasional. Jadi saat itulah muncul cita-cita. Iya. Kalau apa yang kakak rasa kalau misal kemarin kan 1 bulan yang lalu lah ya, itu sebelum tampil di MTQ itu apa yang dirasa? Ya Allah, kira-kira rasanya pas waktu persiapan nano waktu persiapan untuk penyisihan ya. Penyisihan itu ya biasalah, masih santai aja sih awalnya. Soalnya saya itu tipenya orang yang sebelum hari H tuh masih santai aja, tapi tiba sudah di panggung itu baru deg-degan gitu. Jadi iya baru deg-degan kalau sudah di tempat gitu. Tapi kalau masih 2 hari itu masih biasa aja gitu, masih belum kerasa suasananya gitu. Dan yang sangat bukan berkesan sih, waktu setelah penyisihan tuh kan mau final. Nah itu memang deg. Itu memang saya deg-degan banget 2 hari itu, ya Allah, kayak nggak bisa tidur. Nunggu pengumuman finalis. Oh iya gitu, sampai nggak bisa tidur ya? Iya. Oke, tapi kalau pas sesudah nih kan udah tahu jadi juara 1, ini apa yang dirasa? Pas sudah tahu pengumumannya? Ya pastilah terharu gitu, terharu juga. Ya bersyukur juga sampai detik ini masih ada di bimbingan orang tua, di bimbingan guru. Lalu karena ya mungkin karena saya juga kan sekarang kan kuliahnya di Jakarta gitu ya. Yeah. Dan awalnya tuh memang nggak kepikiran gitu mau ikut di Batam. Udah misalnya memang udah kepikiran, cuman nggak nyangka bisa sampai ke nasional gitu. Soalnya kan kalau dipikir-pikir saya di Depok tapi MTQ-nya di Batam gitu kan. Otomatis pulang pergi belum tahu lagi kita dapat atau enggak di provinsi gitu kan. Dan mungkin karena corona ini juga ada manfaatnya ternyata ya, berkah juga corona. Jadi bisa ikut MTQ nasional.
Ya gitu Kalau deh. yang jadi ini apa yang jadi motivasi atau yang menarik Kak Zulaiha ikut MTQ itu apa? Yang kemarin di Sumatera itu. Terbaru. Yang menarik dari MTQ ini sih kita bisa memperluas relasi. Yang membuat Kak Zulaiha itu ikut itu apa? Ada ajakan di MTQ? Memang disuruh sih, juga disuruh ya sama guru ikut. Awalnya bingung sih ikut apa, cuman setelah dipikir-pikir ya ikut remaja aja dulu gitu. Jadi itu di provinsi juga teman-teman pondok itu memang di provinsi ketemu semua di remaja gitu loh. Jadi kita tuh lawannya bukan sama orang lain, sama teman-teman sendiri. Iya. Iya. Menarik ya. Apalagi udah sampai nasional. Nah itu udah teman-teman semua tuh yang udah mantep-mantep kan. Apa nggak deg-degan kita? Kalau boleh tahu itu siapa Kak yang berperan penting ya di sosok perjalanan Kak Zulaiha sampai detik ini yang ngebantu banget misal di MTQ, khususnya kemarin nih di MTQ ini, ada nggak? Yang ngebantu banget ya, yang pertama sih kira-kira, pasti orang tua lah, karena doa orang tua. Karena saya itu nggak bisa nampil itu bisa, tapi kalau nggak ada orang tua yang ngedampingi saya tuh rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang ganjal. Soalnya kemarin pernah waktu baru ini juga di provinsi pas penyisihan, orang tua saya nggak ada yang datang pas penyisihan itu. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena udah terbiasa dari kecil pasti ada orang tua gitu yang datang, yang ngelihat gitu, yang bimbing langsung. Tapi pas ini nggak ada, terus langsung turun itu pas di penyisihan. Jadi pas setelah turun, pas finalnya baru orang tua saya datang dua-duanya. Lucu juga, iya sih. Jadi itu ya yang kira-kira memotivasi. Yang kira-kira. Ternyata berpengaruh juga. Iya sangat pengaruh. Iya, tapi kan tergantung orang juga ya. Ada yang nggak bisa dilatih orang tua gitu. Ada yang deg-degan gitu kan. Kalau saya enggak, harus ada gitu. Harus disupport ya. Iya benar. Harus di depan mata. Oke Kak, ini sesi pertama. Jadi nanti kami Coach Anity semua akan lanjut di sesi yang kedua setelah ini. Sampai jumpa kawan-kawan Coach Anity. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya.